Grab bukan lagi sekadar aplikasi ojek online. Dari ride-hailing, food delivery, sampai fintech, Grab sedang bertransformasi jadi super app Asia Tenggara. Tapi, apakah transformasi ini benar-benar menghasilkan profit, atau masih sekadar cerita growth yang membakar uang investor? Setelah bertahun-tahun merugi, Grab akhirnya mencetak EPS positif $0,03 Amerika di September 2025. Ini milestone besar. Namun, dengan margin yang masih tipis dan persaingan sengit, apakah angka kecil ini cukup untuk mengubah persepsi investor terhadap saham Grab? Asia Tenggara adalah pasar dengan 600 juta konsumen. Grab memimpin di ride-hailing dan food delivery, tapi Gojek, Shopee Food, dan pemain lokal terus menekan. Dengan EPS baru saja positif, apakah Grab bisa bertahan sebagai juara, atau akan tersingkir di arena kompetisi super app? Model bisnis Grab terbagi atas 4 segmen yaitu 1. Mobilitas 2. Pengantaran 3. Layanan keuangan 4. Periklanan dan ekosistem data. Fondasi utama Grab ada di layanan mobilitas, ride-hailing dan transportasi. Inilah titik awal Grab sejak berdiri, ketika mereka bersaing langsung dengan taksi konvensional dan ojek pangkalan. Model bisnisnya sederhana. Setiap perjalanan yang dilakukan lewat aplikasi, Grab mengambil komisi dari driver. Mobilitas tetap menjadi tulang punggung ekosistem Grab. Layanan seperti GrabCar, GrabBike, dan GrabTaksi menjangkau jutaan pengguna di Asia Tenggara. Bagi konsumen, keunggulannya adalah kemudahan, transparansi harga, dan keamanan. Bagi Grab, mobilitas adalah pintu masuk untuk mengakuisisi pengguna baru sebelum mereka diarahkan ke layanan lain seperti GrabFood atau GrabPay. Namun, segmen ini punya tantangan besar. Margin keuntungan sangat tipis karena biaya operasional tinggi dan persaingan sengit dengan Gojek serta pemain lokal di tiap negara. Selain itu, inflasi bahan bakar dan regulasi transportasi online sering menekan profitabilitas. Meski begitu, mobilitas tetap penting. Bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tapi juga sebagai entry point yang menjaga ekosistem Grab tetap hidup. Tanpa mobilitas, Grab tidak akan punya basis pengguna yang cukup untuk mengembangkan layanan lain. Segmen pengantaran makanan dan belanja, GrabFood dan GrabMart, adalah mesin pertumbuhan terbesar Grab saat ini. Model bisnisnya mirip dengan ride-hailing. Grab mengambil komisi dari setiap pesanan, ditambah biaya pengantaran. Food delivery menjadi tulang punggung ekspansi Grab karena perilaku konsumen Asia Tenggara yang semakin terbiasa memesan makanan lewat aplikasi. Gross margin value GrabFood tumbuh 2 digit setiap tahun, menjadikannya salah satu kontributor terbesar terhadap revenue perusahaan. GrabMart menambah dimensi baru, memungkinkan konsumen membeli kebutuhan harian dari supermarket atau toko lokal langsung lewat aplikasi. Namun, segmen ini juga penuh tantangan. Persaingan sangat ketat dengan Shopee Food, GoFood, dan pemain lokal. Margin keuntungan tipis karena biaya logistik dan insentif untuk driver maupun merchant. Inflasi harga bahan makanan juga bisa menekan daya beli konsumen. Meski begitu, GrabFood dan GrabMart tetap menjadi motor utama yang mendorong pertumbuhan revenue Grab. Bagi Grab, segmen ini bukan hanya soal makanan, tapi juga cara memperkuat ekosistem. Pengguna yang terbiasa memesan makanan akan lebih mudah diarahkan ke layanan lain seperti GrabPay atau GrabADS. Grab tidak hanya mengandalkan transportasi dan food delivery. Lewat GrabPay, mereka masuk ke dunia fintech, dompet digital, pembayaran merchant, hingga pinjaman kecil. Monetisasi datang dari biaya transaksi dan bunga pinjaman. Potensinya besar, karena jutaan pengguna Grab sudah terbiasa dengan ekosistem aplikasinya. Namun, fintech juga penuh tantangan. Regulasi berbeda di tiap negara membuat ekspansi tidak selalu mulus.
Meski begitu, layanan digital ini adalah kunci masa depan Grab, jalan menuju marin lebih tinggi dibanding ride-hailing atau food delivery. Selain transportasi, makanan, dan fintech, Grab punya satu aset yang sering luput dari perhatian, data pengguna. Setiap perjalanan, setiap pesanan makanan, setiap transaksi pembayaran, semuanya menghasilkan jejak digital yang sangat berharga. Dari sinilah lahir Grab Ads, unit bisnis periklanan berbasis data. Grab Ads memungkinkan brand menargetkan iklan secara presisi kepada jutaan pengguna Grab. Misalnya, restoran bisa menampilkan promo langsung kepada pelanggan yang sering memesan makanan lewat GrabFood, atau bank bisa menawarkan produk ke pengguna aktif GrabPay. Bagi Grab, ini adalah sumber pendapatan dengan margin tinggi, jauh lebih menguntungkan dibanding ride-hailing atau food delivery. Ekosistem data ini juga memperkuat strategi Super App. Semakin banyak layanan yang digunakan konsumen, semakin kaya data yang dikumpulkan, semakin kuat pula daya tarik Grab bagi pengiklan. Namun, segmen ini juga punya tantangan. Grab harus menjaga kepercayaan pengguna terkait privasi data, sekaligus bersaing dengan raksasa iklan digital seperti Google dan Meta. Keunggulan Grab ada pada data lokal yang lebih granular, perilaku konsumen Asia Tenggara yang tidak selalu bisa ditangkap oleh platform global. Dengan kata lain, periklanan dan ekosistem data adalah jalan Grab menuju profitabilitas jangka panjang. Ride-hailing memberi basis pengguna, food delivery memberi volume transaksi, dan data dari keduanya menjadi bahan bakar untuk bisnis iklan yang marginnya jauh lebih tinggi. Data berikut merupakan sebagian kecil dari laporan kinerja keuangan Grab periode fiskal year 2024 dan 2023. Di tahun 2023, margin kotor Grab masih tipis, hanya 36%. Artinya, setiap $1 penjualan, biaya operasional masih memakan porsi besar. Tapi di 2024, margin melonjak ke hampir 42%. Ini menunjukkan efisiensi biaya dan kemampuan Grab meningkatkan pricing power. Ceritanya, Grab mulai belajar bagaimana menjual lebih mahal tanpa kehilangan pelanggan. Return on invested capital masih negatif. Di tahun 2023 tercatat minus 6,69%, artinya investasi Grab belum menghasilkan return yang memadai. Di 2023, setiap modal yang ditanam justru menghasilkan kerugian. Tapi di 2024 tercatat minus 3,08%, kerugian itu mengecil. Ceritanya, Grab sedang mendekati titik balik, dari investasi yang membakar uang menuju investasi yang mulai mendekati break-even. Di 2023, arus kas bebas Grab masih negatif tercatat sebesar minus 0,10%. Artinya penjualan belum cukup untuk mendanai operasional. Tapi di 2024, angka ini berbalik positif menjadi 0,05%. Artinya, Grab mulai menghasilkan cash dari penjualan, meski tipis. Ini sinyal bahwa mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pendanaan eksternal. Di 2023, laba operasional Grab hanya 1,2 kali lipat dari biaya bunga, sangat rapuh. Tapi di 2024, naik ke 1,5 kali. Artinya, kemampuan Grab membayar bunga mulai membaik, meski belum ideal. Investor melihat ini sebagai tanda risiko finansial berkurang, tapi masih perlu buffer lebih besar. Grab pernah mencapai harga tertinggi di November 2021 di level $17,15. Harga terendah yang pernah dicapai di kisaran $2,20. Pada perdagangan 2 Februari 2026 harga Grab ditutup di level $4,41. Fair value relatif Grab berada di kisaran $4,99. Dan harga saham Grab sekarang relatif berada di wilayah under value. Saham Grab saat ini memiliki sejumlah katalis positif yang bisa menjadi pendorong harga di 2026. Isu merger dengan Gotoh kembali mencuat dan jika terrealisasi,
akan menciptakan ekosistem digital terbesar di Asia Tenggara, menggabungkan ride-hailing, e-commerce, dan layanan keuangan. Hal ini akan memperkuat posisi Grab dalam menghadapi kompetitor regional. Selain itu, dukungan investor global seperti BlackRock menunjukkan kepercayaan jangka panjang terhadap prospek Grab, meskipun volatilitas saham teknologi masih tinggi. Potensi risiko yang dihadapi Grab cukup beragam dan bisa memengaruhi prospek sahamnya ke depan. Pertama, regulasi pemerintah di Asia Tenggara terhadap ride-hailing dan layanan fintech berpotensi menekan margin keuntungan. Kebijakan tarif, aturan pajak, hingga regulasi terkait layanan keuangan digital bisa menjadi hambatan yang signifikan. Kedua, persaingan di sektor teknologi dan layanan digital sangat ketat. Grab harus berhadapan dengan pemain besar seperti Segroup, Shopee, RP, maupun kompetitor lokal yang agresif, sehingga tekanan harga dan biaya promosi bisa meningkat. Kesimpulannya, saham Grab di 2026 berada di persimpangan antara peluang besar dan tantangan nyata. Narasi positif datang dari isu merger strategis dengan Goto, ekspansi layanan digital, serta fokus pada teknologi masa depan seperti kendaraan listrik dan AI. Dukungan investor global juga menambah kepercayaan terhadap prospek jangka panjang. Namun, di sisi lain, risiko regulasi, persaingan ketat, dan volatilitas saham teknologi tetap membayangi. Dengan demikian, Grab bisa dilihat sebagai representasi transformasi ekonomi digital Asia Tenggara. Peluang pertumbuhan yang menjanjikan, tetapi menuntut kewaspadaan dan strategi investasi yang matang. Jika Anda ada saran mengenai saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.